Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, seorang calon pegawai negeri sipil atau CPNS dari Kabupaten Pangkep yang saat ini bertugas di UPT Rutan kelas 2B Jeneponto. Tujuan video learning jurnal ini tentang analisis isu kontemporer adalah untuk meningkatkan pemahaman ASN terhadap isu-isu terkini, mengembangkan keterampilan analisis, dan mendorong responsibilitas dalam pembuatan kebijakan yang adiktif dan relevan. Materi isu-isu kontemporer mencakup pemahaman tentang tantangan dan perubahan yang terjadi di dunia saat ini, seperti globalisasi, digitalisasi, dan perubahan iklim, serta keamanan cyber yang kemudian ada isu-isu sosial politik. Kemudian isu-isu ini mempengaruhi kebijakan publik dan kehidupan masyarakat, sehingga penting bagi ASN untuk responsif dan adiktif menghadapi dinamika tersebut. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. A. Konsep perubahan. Definisinya yaitu perubahan adalah elemen kunci dalam perkembangan peradaban yang membutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Kemudian penerapannya yaitu mengadakan pelatihan untuk membantu masyarakat memahami dan beradaptasi dengan perubahan. Contohnya seperti workshop digitalisasi. Kemudian yang B, perubahan lingkungan strategis. Definisinya yaitu PNS perlu memahami tren global yang memengaruhi kebijakan dan pelayanan publik. Penerapannya yaitu pelatihan tentang isu-isu strategis terkini. Contohnya seperti seminar dampak perubahan iklim. Kemudian yang C, modal insani. Definisinya yaitu modal insani mencakup pertama, aspek intelektual, emosional, dan etika untuk kerja optimal. Penerapannya seperti program pengembangan diri bagi seorang PNS. Contohnya yaitu pelatihan soft skill. Isu-isu strategis kontemporer yaitu pertama, korupsi. Korupsi yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Kemudian yang kedua, narkoba. Peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang yang merusak kesehatan masyarakat. Kemudian ada lagi namanya terorisme dan radikalisme. Adalah tindakan kekerasan yang berdasarkan ideologi ekstremis. Kemudian ada namanya money laundry ataupun pencucian uang, yang dimana menyembunyikan asal usul dari sumber uang ilegal tersebut. Kemudian proxy war. Proxy war itu semacam konflik yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk menguntungkan dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah kejahatan komunikasi massal ataupun cybercrime, kejahatan digital seperti hoax dan cybercrime dan sejenisnya. Kemudian ada teknik-teknik isu. Memahami isu kritikal adalah identifikasi dan analisis isu penting dan memengaruhi kebijakan dan masyarakat. Kemudian ada lagi selanjutnya teknik analisis isu menggunakan analisa SWOT dan pastel untuk mengevaluasi posisi internal dan faktor makro. Yang terakhir, analisis kesenjangan ataupun gap analysis adalah mengidentifikasi perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang merumuskan strategi. Dengan menerapkan prinsip dan teknik ini, PNS dapat lebih efektif dalam respon tantangan dan menciptakan kebijakan yang mendukung pembangunan dan reformasi. Pembelajaran utama yang saya dapatkan adalah memahami perubahan, isu-isu strategis, dan modal insani dalam meningkatkan kinerja sebagai seorang CPNS. Analisis isu dan respon yang adiktif adalah kunci menciptakan kebijakan yang efektif dan relevan. Harapan saya adalah untuk terus mengembangkan diri dengan memanfaatkan pengetahuan ini dalam setiap tugas, serta berkontribusi aktif dalam pelayanan publik. Rencana saya termasuk mengikuti pelatihan dan akan terlibat dalam proyek yang mendukung reformasi dan
pembangunan bangsa. Mungkin sekian dari pembahasan kali ini mengenai isu-isu yang telah kita bahas kali ini adalah isu-isu kontemporer. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.